bahasa lokal, dalam hal ini adalah bahasa Wolio. Ini ada misalnya wal firlana wal jami, dan ampunilah kami wal jami, dan jamaah kami, kan begitu ya. Kemudian ilhau hari wal mayakulu, dan apa yang kami sampaikan, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini adalah doa-doa, jadi jangan dianggap ini adalah sesuatu yang syirik gitu. Ini adalah budaya lokal berkaitan dengan bagaimana penyebaran syiar agama Islam. Ya, mungkin untuk bincang-bincang kami minta kesediaan dari tokoh adat dulu Pak, mungkin untuk penjelasan tambi ini seperti apa, mungkin pada saat kapan dilakukan, apakah ada waktu-waktu tertentu tambi ini dilakukan atau memang tiap hari bisa dilantunkan. Mungkin ini Pak Imam Desa Limbu bisa sedikit dijelaskan kapan dilakukan untuk tambi ini, apakah pada saat hari-hari tertentu ataupun mungkin bisa tiap hari dilantunkan. Terima kasih Pak, kami persilakan. Terima kasih atas diberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Laude Muhlisi, Imam Masjid Nurul Fitri di Salibu. Ya, saya langsung saja karena tadi menanyakan tentang pada saat kapan pelaksanaannya tambi. Tambi ini nanti bulan Ramadan, sembahyang tarawih 3 kali dilaksanakan dalam satu tarawih. Pertama, selesai sembahyang salat isya yang 4 rakaat ini, doa awal itu setelah amin itu langsung laksanakan tambi. Selesai doa, selesai tambi juga. Selanjutnya, rakaat yang ke-8 salat tarawih, selesai salat rakaat yang ke-8 tarawih ini berdoa lagi, langsung amin, silakan lagi tambi. Itu termasuk tambi kedua Pak. Yang ketiga, selesai tambi kedua, laksanakan lagi salat witir yang ke-3 rakaat ini. Selesai sembahyang rakaat ke-3 witir ini, langsung doa lagi. Diikuti lagi dengan tambi. Di situ termasuk tambi terakhir sebagai penutup. Ya, terima kasih Pak Imam. Ternyata memang setelah dijelaskan tadi bahwa tambi itu dilantunkan pada saat bulan Ramadan Pak, mungkin berarti sebanyak 3 kali pelaksanaannya setelah selesai isya. Betul. Kemudian tarwi masuk ke witir. Kami anak muda ini Pak, yang sepengetahuan kami itu pada saat selesai hanya 2 kali, selesai tarwi dan witir. Ternyata alhamdulillah pada pagi hari ini kami mendapatkan tambahan pengetahuan tentang sastra lisan ini, sastra lisan tambi ini memang perlu kita lestarikan. Ya, terima kasih Pak Muhlisi. Ya, mungkin selanjutnya kita saya berpindah lagi, mungkin saya minta pendapatnya mungkin atau tanggapannya dari Pak PJ Bupati atau yang mewakili mengenai tambi ini setelah kita mendengarkan bersama lantunannya. Mungkin penjelasannya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya hormati tokoh adat dari bahasa Kadis Pendidikan. Sedikit berkaitan dengan tambi. Tambi ini berasal dari bahasa Wolio.
Tambi ini di apa namanya, diperkenalkan. jinjing ya. Di Tambi namanya, di Tambi. Itu bahasa Walio. Kemudian dianalogi kembali ke dalam masuk dalam masjid menjadi apa yang dilakukan oleh Pak Imam tadi. Nah, Tambi ini sebenarnya bahasa kalbu. Dia ada renungan untuk terhadap Yang Maha Kuasa. Sama halnya pada saat anak kecil ditambi-tambi orang tuanya sampai dinyanyikan. Itu Tambi ya, sampai dinyanyikan. Hari ini masuk ke dalam masjid karena dia perenungan antara hubungan oleh Yang Maha Kuasa dengan manusia. Itu. Kalau tidak keberatan, saya coba nyanyikan sedikit ya, mudah-mudahan tidak meleset ini. Ini tadi saja yang terakhir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, saya mohon izin Pak, kalau salah nanti dikoreksi ya, karena ini yang dadakan, maka dadakan juga lagu-lagunya ya. Nanti sebentar penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Amin. Subhanal Malikil Kudus. Waghfir lana wal dapat. Kemudian yang berikut, bahwa Tambi ini merupakan bagian dari sastra lisan. Di Kabupaten Buton Selatan tidak hanya Tambi, ada Kabanti. Kalau tadi rata-rata pembicara ini menggunakan Kabanti, ada juga yang lain namanya Maula. Itu Maula itu adalah perpaduan, hanya dalam satu baris hanya 14 kata, 14 huruf. Kenapa 14 huruf? Hanya berkisar 14 sampai 15 huruf. Itu Maula ya. Itu bagian dari sastra lisan. Dan sastra lisan yang berkembang di Buton Selatan ini, sebagian di penjelasan di sambutan tadi, hampir semua paruga, setiap ada acara adat, ada lagu-lagu yang tidak diketahui maknanya. Saya contoh, seperti di Bahari. Salah satu peribahasanya, Atmawe janji untuk ibulah, namun baulah cukup ini. Akan kusimpan janji kita di bulan, dari bulan kau menangis. Itu masuk ke dalam gurindam. Dia hanya dalam satu baris hanya 2 baris. Atmawe janji untuk ibulah, namun baulah cukup ini. Mata amul rawana emo, artinya mata seakan kendalikan supaya jami pali-pali. Mata amul rawana emo, dia asupi pali-pali, artinya mata akan kendalikan supaya tidak melirik ke sana kemari. Itu bagian dari sastra lisan. Dan masih banyak lagi. Oleh karena itu kami mohon dari pusat bahasa ini, di Baruga di Buton Selatan ada 24 nilai sakral yang kita dapatkan. Seperti Kabanti Lareani. Kabanti Lareani itu sebagai sastra lisan ini tidak bisa diucapkan oleh siapapun kecuali perangkat adat dalam Rinda Laparak. Namanya adalah Kabanti Pale. Kabanti Pale itu yang melantunkan harus tokoh adat dalam Rinda Laparak sebagai pembuka dimulainya acara baru. Satu lagi, saya ambil contoh yang menjadi penelitian saya. Kemarin saya meneliti di Bahari tahun 94 di acara Riapa. Pelaksanaan dimulai acara Riapa itu adalah pada hari ke-8. Pertanyaan, kenapa hari ke-8? Karena
orang bercinta itu dimulai dari dalam hati. Terpokatnya bisa dipakai. Ada kapil, ada Saya kira bukan kapul, begini kita. sampai pada terakhir Saya tidak buat sempurna. Itu urutan-urutannya. Jadi kalau orang bercinta, karena itulah cintanya bukan cinta kepada yang maha. Islam yang ada di Buton Selatan, ini baru di Buton Selatan, belum di daerah-daerah lain di Indonesia, dan ini menjadi aset yang luar biasa bagi pengembangan budaya kita. Nah, ini yang menjadi konsen dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, baik melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan yang alhamdulillah diwakili oleh teman kami dari BPNB, dan juga dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam rangka untuk melaksanakan pelestarian terhadap budaya, terhadap nilai-nilai budaya, terhadap kandungan-kandungan yang ada di dalam budaya tersebut, yang insya Allah ini menjadi salah satu bagian juga yang bisa kita daftarkan di dalam WBTB, warisan budaya tak benda kita, yang insya Allah nanti bersama dengan teman-teman kami dari BPNB untuk bisa mengusulkan sastra lisan tampil ini menjadi salah satu WBTB, di samping yang tadi Bapak sampaikan menjadi kekayaan intelektual komunal gitu. Kemudian yang kedua ini berkaitan dengan isi dari syair-syair Tambi. Kita ketahui bahwa Buton ini merupakan salah satu kesultanan yang ini sudah saya ketahui sejak saya di bangku SD. Buton ini kesultanan yang luar biasa yang melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda, dan bentengnya insya Allah nanti kami akan mengunjungi Bapak. Benteng di Buton ini yang dulu hanya saya kenal melalui pelajaran IPS atau pelajaran sejarah. Alhamdulillah insya Allah nanti kami bisa berkunjung terhadap situs-situs yang ada di Buton Selatan ini. Nah, sebagai sebuah kerajaan kesultanan ini berarti sangat erat dengan budaya Islam yang berkaitan dengan agama Islam. Dan kalau saya lihat misalnya syair-syairnya ini campuran atau mix perpaduan antara bahasa Arab dan bahasa lokal. Dalam hal ini adalah bahasa Wulio. Ini ada misalnya wal firlana wal jami, dan ampunilah kami wal jami, dan jamaah kami, kan begitu ya. Kemudian ilhaul hari wal mayakulu, dan apa yang kami sampaikan, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini adalah doa-doa, jadi jangan dianggap ini adalah sesuatu yang syirik gitu. Ini adalah budaya lokal berkaitan dengan bagaimana penyebaran syiar agama Islam. Tidak mungkin para waliullah zaman dahulu itu langsung menerapkan syiar-syiarnya itu dengan dalam tanda petik garis keras yang sesuai dengan sunnah dan hadis, tetapi harus disesuaikan itu dengan budaya setempat. Di Jawa itu para wali mensyiarkan agama Islam itu melalui wayang kulit, yang di dalam pertunjukan wayang itu diselipkan ajaran-ajaran tentang Islam. Demikian juga di dalam syair Tambi ini diselipkanlah bagaimana seseorang jamaah di masjid ketika bulan Ramadan ini memohon ampun kepada Allah, sehingga dihilanglah atau diampunilah dosa-dosa amal keburukan, kemudian diberikan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Ini kan bagikan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini diungkapkan dengan menggunakan bahasa Wulio dan juga bahasa Arab, dan ini disyairkan atau ditembangkan atau dinyanyikan itu pada khusus bulan Ramadan. Kalau seandainya tidak di bulan Ramadan tidak bisa ini Bapak ya. Oh ya, jadi ada bermacam-macam jenis sastra lisan yang masing-masing ini memiliki kedudukan dan fungsinya. Jadi ini kedudukannya sebagai apa, fungsinya seperti apa, kemudian tidak bisa sembarangan disyairkan, kecuali untuk kegiatan revitalisasi, untuk bagaimana ini mensyiarkan supaya generasi muda atau yang lainnya tahu, termasuk juga seluruh bangsa Indonesia ini diharapkan tahu, karena ini insya Allah tayangannya akan kami sebarluaskan
di seluruh provinsi di Indonesia Bapak, dan insya Allah ini nanti kami akan menjadikan sebagai salah satu revitalisasi yang nanti akan kami videokan untuk kami tayangkan di Paris dalam rangka Hari Bahasa Ibu Internasional yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2023, masih 1 tahun lagi atau 6 bulan lagi tepatnya. Ini nanti insya Allah akan menjadi kami kombinasikan dengan budaya-budaya lain, dengan sastra-sastra lisan lain yang ada di Indonesia, dan salah satu diantaranya nanti insya Allah akan kami masukkan sastra lisan Tambi dari Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak. Ya, ternyata kita sudah mendengarkan bersama bahwa dari Pusat Pengembangan Bahasa dan Sastra melalui kantor bahasa provinsi memang diharapkan seluruh masyarakat Kecamatan Kadatua, khususnya ini di Kadatua ya, pada umumnya di Kabupaten Buton Selatan, untuk selalu kita melestarikan dan mungkin bekerja sama untuk mengembangkan dan melestarikan, lagi-lagi melestarikan sastra lisan. Ternyata bukan hanya Tambi, tetapi tadi saya mendapat pelajaran Maula, saya baru dengar ini, yang mudah-mudahan mungkin di bagian daratan akan melakukan hal seperti ini. Ya, terima kasih Pak. Mungkin sebelum kita lemparkan pertanyaan, kami minta kesediaan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Selatan, apakah sastra lisan Tambi ini bisa dimasukkan dalam kurikulum atau mungkin sudah dimasukkan dalam pelajaran, dalam hal ini pelajaran tambahan muatan lokal. Terima kasih Pak. Mungkin itu pertanyaan yang bisa dijelaskan. Ada juga para kepala sekolah yang hadir pada pagi hari ini. Kami persilakan Pak. Oke, terima kasih banyak saudara MC. Mungkin saya terus saja bahwa saya mau cerita kembali bahwa Tambi ini saya teringat dulu ketika masih di saat tahun 80-an. Itu adalah momen yang ditunggu-tunggu seperti yang disampaikan oleh Pak Imam tadi, ketika pada bulan suci Ramadan. Katakan pada rakaat ke-8 itu Moji itu sudah mulai tampil dia, dan kemudian bersahut-sahut sudah diambil mudah-mudah terkadang Bapak Ibu. Kadang kalau disebut itu begitu sebuah khususnya sudah diambil itu muda-mudi Tambi muda, katakan pemuda Tambi. Nanti setelah itu lagi disambung lagi oleh pemudinya, putrinya. Jadi itu momen itu adalah ketika saat itu kita mulai tunggu kan memang dia seru seperti itu Bapak Ibu. Itu setiap malam bahkan itu orang tidak tarawih pun, sehingga kemudian mau tarawih karena itu dia saksikan momen seperti itu. Kadang mungkin setelah saya amati itu kadang muda-mudi yang pacaran itu dibawa ke situ dia, Bapak Ibu. Ya kalau tapi dia kapati dalam bahasa, memang bahasa Al-Quran, sengaja dia hafal itu bahasa Al-Quran itu beberapa ayat, lalu kemudian dia tampilkan di situ. Apa perkara kemudian arti dan makna itu mereka tidak tahu, yang penting lagunya pada saat itu. Kita juga yang mendengar itu kemudian terhibur. Kemudian pada rakaat ke-8 mau masuk witir tadi, setelah witir juga demikian. Dia tunggu hal yang serupa macam tadi, maka kemudian seru membawa semarak daripada suasana ketika pada bulan suci Ramadan. Baik, saya kembali pada pertanyaan tadi, apakah bisa dimasukkan kemudian dalam satu pembelajaran di sekolah? Saya kira ini kan namanya hari ini apatah lagi kurikulum merdeka ini, disilakan saja oleh sekolah-sekolah mengkreasi seperti apa agar kemudian tidak pernah daripada Tambi ini. Saya kira ini adalah nanti kemudian kami sampaikan saudara-saudara bapak kepala sekolah yang hadir pada kesempatan ini, tolong ini nanti kemudian dikondisikan saja seperti itu. Mungkin ada dari teman-teman dari bahasa ini ya, pusat bahasa, untuk bisa yang kemarin kan mata mukanya adalah bahasa daerah. Saya kira itu mungkin kemudian bisa dimasukkan Tambi ini. Silakan, apatah kita sudah ada, kita punya generasi yang Tambi tadi itu. Oke lah. Nanti saya kira itu harapan saya terbesar untuk daripada Bapak Ibu kepala sekolah untuk bisa seperti yang disampaikan
dilakukan oleh moderator tadi rapat perusahaan untuk bisa masukkan daripada itu paling tidak menyisihkan 1-2 jam untuk kegiatan itu. Kemudian daripada itu saya juga pernah menyampaikan itu terkait bincang-bincang, silakan saudara kreatif, silakan saudara inovasi kurikulum yang ada di sekolah, apakah dilarikan dikembalikan di sekolah, silakan kreatif. Penuturan dari bahasa tadi ini kan katanya sudah ada beberapa yang hilang dari bahasa. Tolong ini kemudian saya kira melalui apa lagi namanya revitalisasi lisan tampil ini mungkin kemudian kita bisa kita kembangkan itu bahasa itu sendiri. Tadi sempat saya dengar saya kata sambil sudah 780 bahasa di Indonesia ini, kemudian yang sudah punah itu yang sudah punah adalah 11 bahasa untuk di Indonesia. Apa artinya kemudian? Bahwa karena memang anak-anak hari ini lahir kan diajarkan bahasa Indonesia, bukan lagi bahasa Kadato, bukan lagi bahasa Sunda, bukan lagi bahasa Aceh, bukan lagi bahasa Boliau. Sudah itu kemudian. Ya, ini adalah tanggung jawab kita sebagai Bapak Ibu tenaga pengajar di sekolah SD dan SMP SMA untuk kita bisa bertanggung jawab penuh untuk bagaimana kita mengembangkan bahasa itu sendiri. Saya kira saja nanti kemudian kita. Jadi intinya adalah silakan Bapak Ibu guru kepala sekolah untuk berkreasi, apatah lagi dengan kurikulum mereka, silakan masukkan daripada kurikulum di sekolah nanti. Oke, saya kira saja yang saya sampaikan, maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasannya. Kesimpulan dari Kepala Dinas Pendidikan tadi bahwa utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Itu dari slogan Trigatra. Ternyata sudah masuk di situ. Terima kasih juga ternyata dari Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Selatan sudah dimasukkan di muatan lokal, tetapi mungkin kedepannya diselip-selipkan juga itu kami. Walaupun diajarkan bahasa mulut ternyata sudah mulai dilakukan. Alhamdulillah. Mungkin anak-anak kita juga sering-sering juga mungkin diajak bincang-bincang menggunakan bahasa daerah kita sendiri. Mungkin seperti itu. Mungkin karena ini tadi mendadak, mohon maaf ya, semua mendadak. Kemudian kami akan lempar di forum mungkin 1-2 pertanyaan Pak. Jadi kami persilakan untuk forum atau seluruh tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini, apabila ada pertanyaan, mungkin ada informasi-informasi tambahan tentang sastra lisan, kami persilakan. Ya, kami persilakan. Ya, mungkin agak depan sedikit. Ya, ada adinda kami ini dari pemuda ada tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf yang terhormat kepada yang hadirin semua, mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Ini tadi berbicara tentang revitalisasi bahasa. Revitalisasi di sini kan untuk usaha untuk meningkatkan bahasa supaya bahasa itu tidak punah, ataupun bahkan orang asli daerahnya bahkan tidak tahu bahasanya. Pertanyaan saya, mungkin usaha-usaha apa saja atau upaya-upaya apa saja untuk bisa meningkatkan lagi tentang revitalisasi sastra bahasa, khususnya di daerah kita masing-masing, di Karatua, seperti tadi Tambi, Maula, dan Kapangke tadi. Apakah mungkin tadi sudah ada usulan mau dimasukkan di muatan lokal pelajaran di sekolah ataupun di mana saja? Apakah cuman di situ saja atau mungkin ada lagi? Karena kan kita tahu anak-anak zaman sekarang kadang itu cuma di sekolah saja belajarnya. Kalau sudah di rumah tidak lagi, apalagi ada HP, ada gadget, scroll TikTok kan, dan
dan sebagainya, mau main Facebook, Instagram gitu. Karena kita mengikuti juga perkembangan zaman. Kalau untuk pertanyaan ini mungkin saya minta pendapatnya masing-masing semua, atau karena kan pasti beda-beda pendapatnya. Oke? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustoni. Saya dari Desa Marawali dan alhamdulillah saya sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Buton semester 4 dan termasuk salah satu mahasiswa aktif, dan di sana saya sebagai ketua himpunan mahasiswa program studi Ahwal Saksiyah Fakultas Agama Islam yang biasa disebut jurusan Syariah. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih luar biasa dari Adinda. Terima kasih Pak Agustoni dari UNP. Alhamdulillah kemarin sore saya bersama dengan tim dari kantor bahasa dan juga sudah melaksanakan audiensi bersama dengan dekan FKIP Prodi Pendidikan Pembelajaran Sastra Indonesia, luar biasa bersama dengan dari UNP. Berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Bang Agustoni, atau saya panggil Mas begitu saja. Kalau orang Jawa ini kaya raya, semuanya dipanggil Mas, Kang Mas, Dimas, yang ibu bisa dipanggil Dimas gitu. Jadi Mas Agustoni, bagaimana upaya revitalisasi yang dilakukan melalui Badan Pengembangan Kebudayaan Bahasa, termasuk juga melalui kantor bahasa provinsi di Sulawesi Tenggara ini. Kita lihat sebenarnya kepunahan suatu bahasa atau tradisi itu penyebabnya apa saja begitu. Penyebab utama adalah bahwa bahasa ataupun sastra itu tidak lagi digunakan. Mengapa tidak digunakan? Karena yang pertama, ini yang paling utama adalah sikap bahasa masyarakat tersebut. Jika sikap bahasa masyarakat itu sudah apatis terhadap bahasanya, terhadap sastranya, merasa tidak bergengsi, merasa malu, merasa dalam tanda petik maaf diso begitu, ini sudah menjadi tanda-tanda bahwa bahasa ataupun sastra itu nanti akan punah karena tidak lagi digunakan, karena adanya sikap bahasa yang negatif terhadap bahasa dan sastra. Penelitian membuktikan bahwa masyarakat, khususnya generasi muda, berkaitan dengan sikap bahasa ini, sikap bahasanya terhadap bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa asing ini sudah mengalami penurunan, apalagi terhadap bahasa daerah. Ini hasil penelitian yang kami lakukan pada tahun 2010-an melalui penelitian sikap bahasa generasi muda di beberapa wilayah. Nah, oleh karena itulah bagaimana caranya untuk menumbuhkan sikap positif generasi muda ini kepada bahasa, kepada sastranya. Tentu yang paling efektif itu adalah melalui jalur pendidikan. Di samping tentu saja melalui jalur keluarga. Nah, alhamdulillah di hadapan kita, bersama dengan kita, ini hadir ibu-ibu rumah tangga begitu, sebagai katakanlah benteng terakhir terhadap upaya pelestarian terhadap bahasa dan sastra. Jadi di samping melalui dunia pendidikan yang tadi Bapak Kati sudah menyampaikan, melalui Merdeka Belajar, termasuk juga kurikulum Merdeka ini diserahkan sepenuhnya kepada sekolah untuk melaksanakan muatan lokal atau hal yang berkaitan dengan semacam bengkel sastra ataupun bengkel budaya, bengkel bahasa, ini diserahkan sepenuhnya. Itu adalah benteng yang paling atau benteng keduanya di samping keluarga yang pertama. Kemudian berikutnya adalah masyarakat, dan alhamdulillah masyarakat di Kada Tua ini memiliki sikap yang positif terhadap upaya pelestarian terhadap sastra. Jadi insya Allah dengan kondisi yang seperti ini, penumbuhan sikap dan seterusnya, kami sangat yakin bahwa sastra lisan Tambi ini benar-benar vital begitu. Jadi mungkin ini tidak pas kalau menggunakan kata revitalisasi. Kalau revitalisasi itu mungkin yang sudah hampir kolaps begitu kita hidupkan kembali. Tetapi untuk sastra lisan Tambi di sini tampaknya ini sudah menjadi denyut nadi, ini sudah menjadi satu nafas dengan kehidupan yang ada di Kecamatan Kada Tua. Jadi benar-benar ini sangat vital. Nah, tentu yang bisa dilakukan lagi agar generasi muda ini menyukai, menyenangi adalah tentu kita harus menggunakan katakanlah
apa itu namanya, media-media berikutnya begitu ya. Jadi media-media ini yang disukai oleh generasi muda sekarang ini, apakah akan di TikTok? Tapi kalau untuk sasaran tampil ini karena khusus begitu ya, berkaitan dengan keagamaan, mungkin tidak bisa sembarangan ini ditekan atau dibuat YouTube atau apa. Tapi untuk sasaran lisan yang lainnya yang tidak hanya dengan agama, mungkin ini yang bisa dilakukan. Jadi begitu juga dengan pembelajarannya, mungkin dibuat konsep-konsep yang menyenangkan bagi para siswa. Kalau pembelajarannya itu hanya dari atas ke bawah, dan misalnya kemungkinan ini para siswa juga merasa bosan begitu. Tetapi kalau dibuat dengan sesuatu yang menyenangkan, dengan model-model seperti ini, ya sekolah memberikan kesempatan kepada para siswa untuk pentas misalnya di acara 17-an atau ulang tahun sekolah, ini saya yakin ini akan disukai oleh generasi muda. Mungkin itu Pak Agus Tony ya, terkait dengan bagaimana upaya untuk melaksanakan revitalisasi bisa kita lakukan melalui 3 jalur: pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Dengan tentu saja menggunakan model-model cara-cara yang disukai oleh generasi muda itu, bukan cara-cara model yang kita sukai, tetapi apa yang disukai oleh generasi muda itu, sehingga sasaran santri khususnya ini akan bisa mengalir sesuai dengan perubahan zaman, tetap ada. Terima kasih. Terima kasih Pak atas penjelasan. Mungkin kami minta sedikit penjelasan ini langsung dari mewakili PJ Bupati Buton Selatan, kemudian dari Kepala Dinas Kebudayaan, kami persilakan. Baik, Saudara Agus Tony, yang pertama bahwa yang harus dilakukan untuk bisa mempertahankan bahasa dan sastra dari kepunahan, ini ibu-ibu kita ini sebagai tulang punggung atau ujung tombak sebagai pelestari bahasa. Betul sekali. Kalau katanya ibu-ibu ini menggunakan bahasa apa di rumah, pasti bahasa Indonesia. Jika kita menggunakan bahasa Indonesia di rumah, lambat laun anak-anak kita tidak akan bisa mengetahui bahasa Indonesia. Oleh karena itu, maka mau tidak mau, kalau suaminya berasal dari daerah lain yang punya bahasa, nanti dia ibunya menggunakan bahasa daerah. Dia bukan bahasa balik. Kalau bahasa ini mau eksis terus, bahasa daerah ini mau eksis. Kemudian yang kedua, tadi saya sudah tanya Pak Imam, pada saat acara Barugah menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah? Jawabannya lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Itu salah satu wadah untuk mempertahankan kelestarian bahasa daerah. Di acara rapat kita menggunakan bahasa daerah. Jangan lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, di persekolahan silakan dirancang lomba bercerita menggunakan bahasa daerah. Karena sampai hari ini belum pernah saya dengar dari sekolah-sekolah lomba bercerita menggunakan bahasa daerah. Yang ada hari ini pusat bahasa Sulawesi Tenggara lomba bercerita bahasa daerah, tapi dalam bentuk tulis, bukan bentuk tulisan. Benar ya Bu? Kalau secara tulis mungkin hampir semua ya bisa dilakukan, tapi secara lisan seperti ini mungkin tidak semua orang bisa melakukan. Sampai contoh, kalau di komunitas Bugis Pak, bahasanya menggunakan bahasa Bugis. Khutbah Pak, khutbah cuma menggunakan bahasa Bugis. Kenapa? Sehingga jangan heran kalau orang Bugis itu lancar sekali berbahasa daerah. Kemudian yang keempat, coba tanya Bapak Guru ini sebentar, Bapak ada guru, kalau bertemu pakai bahasa daerah atau bahasa Indonesia, pasti lebih banyak bahasa Indonesia. Ini aktualisasi keseharian, kita tidak bisa pungkiri ya. Nah, oleh karena itu, mulai hari ini lebih cenderung kita menggunakan bahasa Indonesia, baik guru, terkecuali lawan bahasa kita itu, lawan bicara kita tidak tahu bahasa daerah yang digunakan. Tapi kalau tidak, apa salah? Satu contoh, orang Wakatobi simultan bercerita seperti ini, tiba-tiba mereka spontan menggunakan bahasa Wakatobi. Kita tidak, kita menggunakan
tahu bahasa daerah adalah sebagai bahasa rahasia yang tidak tahu oleh orang lain. Betul sekali. Saya kira sementara demikian. Bila berbeda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Tadi pertanyaan Adinda kami Agustoni sudah dijawab. Intinya dari pemerintah ini pengembangan bahasa, kemudian dari kantor bahasa provinsi juga sudah mengupayakan dan ini setiap tahun dilakukan, dan alhamdulillah tahun ini kena di Buton Selatan. Tahun lalu kalau tidak salah itu di Kota Bogor kalau tidak salah. Kemudian penjelasan juga tadi dari Kepala Dinas Kebudayaan. Memang perlu kita lestarikan, kita mulai dari pendidikan, kemudian keluarga, dan kita masyarakat. Kemudian ada juga PR untuk kita semua ini, khususnya Bapak Ibu Guru, bahwa memang kita harus lestarikan bersama. Tadi juga kita sudah dengarkan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Selatan. Ternyata upaya-upaya itu sudah dilakukan, tinggal kita meneruskan saja. Kenapa saya katakan demikian? Tadi sudah dijelaskan bahwa sudah disalurkan di muatan lokal bahasa Wuluk, tinggal kita kerjasama kita guru dan masyarakat, terutama orang-orang tua siswa, untuk selalu mengajarkan atau mungkin memperkenalkan bahasa daerah kita sendiri. Dan memang rata-rata anak-anak hari ini sudah semakin banyak menggunakan bahasa Indonesia ketimbang bahasa kita sendiri. Dan lewat kesempatan ini, lewat revitalisasi sastra lisan ini, mungkin kita dapat membuka diri lagi untuk kita memunculkan sastra-sastra lisan ataupun mungkin bahasa-bahasa daerah kita perlu kembangkan, mungkin seperti itu Pak ya. Karena ini keterbatasan waktu, intinya kesimpulannya kita, mari kita bersama-sama melestarikan kembali kearifan lokal tentunya, seperti bahasa-bahasa lisan, kemudian bahasa-bahasa daerah kita. Ada juga tadi selain Maula, Tambi, dan Kabanti, ada lagi satu tadi, ada juga sari-sari di orang tua kita di sini. Sare-sare, Patata, dan Kadandio. Mungkin kami minta kerjasamanya, kami dipandu, mungkin kami generasi muda selalu dinasehati mengenai kearifan lokal kita. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak narasumber pada pagi hari ini, karena ini keterbatasan waktu, kemudian juga mendadak tadi ya. Kami mohon maaf, saya juga selaku moderator ini tiba-tiba ditunjuk moderator, jadi mungkin ini tidak terarah atau tidak teratur, mohon maaf ya. Dan harapan kami, mari kita selalu melestarikan bersama. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih Fajar Indonesia selaku moderator pada siang hari ini, dan juga terima kasih kepada para narasumber. Dan itulah tadi sesi bincang-bincang sastra lisan oleh para narasumber yang berjalan dengan sangat baik. Dan kita bisa mengetahui bahwa sastra lisan tadi dan sastra lisan yang lain tidak hanya sekadar kebudayaan atau bacaan saja, tetapi memiliki makna yang lebih dalam sebagai doa dan mempererat hubungan antara manusia dan Allah atau hablumillah. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk moderator dan juga para narasumber pada kegiatan kali ini. Selanjutnya, acara akan dilanjutkan oleh penampilan kedua dari peserta kelompok berbasis sekolah. Untuk itu kepada adik-adik penampil, silakan untuk mengambil tempat. No.
Iya, yang selesai. Warahmatullahi wabarakatuh.